Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslimin pemirsa Matakusanor rahimakumullah. Sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya jatuh juga. Serapat-rapatnya menutup bangkai akhirnya baunya tercium juga. Dua pepatah ini sangat tepat disematkan dan disasarkan kepada saudara Imaduddin. Kenapa saya bilang begitu? Karena akhir-akhir ini Pak Imad sering memberikan narasi-narasi yang tanpa disadari itu adalah celak bagi dia sendiri. Tanpa disadari melanjangi dirinya sendiri. Selama ini yang ditutupi oleh para pemujanya, para pengagumnya, dan memframing seakan-akan Pak Imad orang luar biasa. Nah sekarang udah makin kelihatan itu jati diri Pak Imad siapa dia itu sebenarnya. Seberapa dalam dia punya ilmu. Bisa kebaca. Nah, dalam hal ini saya ingin menanggapi narasi Pak Imad yang itu menyampaikan dawuhnya Mbah Maimun Zubair yang tertera dan tersurat dalam kitab Kalla Saya'lamun. Katanya ini kitabnya Mbah Maimun. Ya, perlu diklarifikasi itu adalah karya daripada muridnya Pak Imad. Nah, saudara peneliti yang paling teliti, kenapa hal itu aja nggak ngerti, nggak teliti? Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun yang tersurat dalam kitab Kalla Saya'lamun itu kan redaksinya kana mu'dhamuhum itratan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalam khobar. Saudara menganggap ini sebuah pengisbatan dari beliau Mbah Maimun. Oke, kalau saya hal ini bukan hal yang tabu atau sesuatu yang keliru. Dengan mengakui walaupun dengan redaksi khobar bukan dengan lafaz ukir atau usbitu, itu adalah sebuah pengakuan dari Mbah Maimun. Kalau Duriyah Wali Songo kebanyakan, tidak semuanya, sebab ada yang bukan dari Sadah, itu Sunan Kalijogo dengan Sunan Muria. Tapi kenapa Pak Imad ketika mengomentari kalamnya Ibnu Hajar Al-Haytami, yang situ beliau ketika menyebut ba'al itu dengan kata-kata Said Asyarif, ketika menyampaikan tentang ba'al itu adalah Sada Surafa, itu kalamnya Ibnu Hajar tidak dianggap sebagai pengisbatan beliau kepada Ba'alawi sebagai Sadah, sebagai Duriyah Rasulullah SAW. Padahal sama-sama kalam khabarnya. Ayo, gimana? Ini celak Pak Imad. Berarti saudara tidak objektif. Di mana yang menguntungkan saudara framing untuk mendukung narasi dan paham saudara. Di mana yang tidak menguntungkan atau yang bisa sampai membatalkan, saudara framing dengan hal yang lain. Nah, jadi kedua kalam ini, baik kalamnya Ibnu Hajar atau Mbah Maimun, itu sama-sama kalam khobar, dan tidak ada kata-kata ukiru dan usbitu di situ, dua-duanya nggak ada. Tapi kenapa saudara menarasikan berbeda? Nah, lagi pula kata-kata kana mu'dhamuhum itratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara mengatakan ini tidak ada pengisbatan kepada Ba'alawi sebagai Duriyah Rasul, tapi Wali Songo ada. Seharusnya saudara memahami siapa Mbah Maimun, bagaimana pandangnya dengan Ba'alawi. Nah sekarang anak yang hidup, yang masih hidup, maksud saya Gus Najih, gimana dengan Ba'alawi? Bagaimana pahamnya dengan Ba'alawi? Apakah mengakui sebagai Duriyah Rasulullah SAW? Faktanya begitu. Mbah Maimun, Gus Najih, keluarga Sarah mengakui bahwa Ba'alawi adalah Sadah, adalah Duriyah Rasulullah SAW. Kan ada karya tulis yang menulis ya atas nama Pondok Al Anwar Sarang,
berbicara tentang habaib Ba'alawi. Itu sebuah pengakuan, Pak. Jadi Bapak, ya dari sini pula kelihatan ya, ada celah buat Bapak. Sangat tidak teliti Bapak ini. Nah terus kalau saudara juga menganggap Mbah Mun itu sebagai guru, ya orang tua, seharusnya saudara ngikutin bagaimana Mbah Mun itu bermuamalah dengan habaib, ta'zim, ihtiram beliau. Nah saudara, begitu sumbangnya nari saudara disematkan pada Ba'alawi, begitu binal, bengal, dan brutalnya saudara menarasikan kepada Ba'alawi secara membabi buta. Sementara kalau menarasi oknum habaib, tapi kenapa itu disematkan kepada Ba'alawi sebagai klan? Di mana logika sehat dan waras saudara? Ya, jadi dengan saudara memberikan satu tanggapan kitab Sya'lamun, sesungguhnya itu narasi itu berbalik kepada saudara sendiri, Pak Imad. Ya, jadi poinnya saudara kurang teliti siapa pengarang, penulis kitab itu, dan juga saudara itu kalau menerjemahkan sesuai dengan selera. Sama-sama Ibnu Hajar itu menyampaikan kalam khobar, Mbah Mun juga sama dengan kalam khobar, tapi dia kan berbeda. Katanya Mbah Mun itu mengisbat, sementara Ibnu Hajar dikatakan tidak mengisbat. Nah terus apa lagi? Seyogyanya kalau orang mengakui guru, ikutin apa? Sabda pandito dari guru, perilaku dan muamalah guru, Mbah Mun sangat adil itu kepada Ba'alawi. Nah itu saja ya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya dan kita makin tercerahkan. Ada satu lagi ya yang terlewat yang perlu dikomentari. Pak Imaduddin itu membaca redaksi dalam kitab Sya'lamun itu dengan dimabdikan majhul, yustaharu anna dukhulan nasi. Seharusnya tidak dimabdik majhul, Pak. Yastahiru dimabdikan fa'il, itu fi'il lazim. Mananya soro sahiran, masyhura wa ma'rufa. Apa urgensinya dimabdikan majhul? Kalau yastahiru dimabdikan majhul, otomatis harus ada huruf jar di naibul fa'ilnya. Karena fi'il lazim itu ya ta'adda ila maf'ul itu dengan bantuan huruf jar. Di situ nggak ada. Ya, itu saja ya. Mudah-mudahan kita makin tercerahkan. Kita tidak senang ya mempublis kekurangan-kekurangan siapapun. Itu bukan tradisi kita. Seharusnya yang namanya kekurangan ditutupi. Namun karena hal yang darurat, keterpaksaan, ya harus dipublikkan. Kebenaran itu akan mencari jalannya. Kita semua merasa benar. Saudara merasa dalam hak. Kami pun merasa dalam karena hak. Karena yang kami ikuti ulama-ulama salaf, yang keilmuannya, kredibilitasnya, kepiawaian dalam ilmu tidak diragukan. Namun itulah semuanya butuh proses. Barangkali saudara menemukan kebenaran, prosesnya lewat seperti ini. Ya, mudah-mudahan kita pada saat ketemu dengan Bapak dalam satu naungan kebenaran, ngikutin salafun saleh, ulama-ulama kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.